Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prameswara Setiawan dengan NIM 20 10 30 10 82. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu vertebra dan pelvic. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Lab Anatomi Dasar yang diampu oleh Bapak Tri Laksono, SST, MS AIVO. Nah, yang pertama yaitu vertebra. Bisa dilihat dari gambar samping ini, vertebra atau tulang belakang disusun oleh banyak tulang yang berukuran kecil yang bertugas untuk melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, yang bagian atas atau yang berwarna pink itu dinamakan tulang vertikal, jumlahnya ada 7. Kemudian di bawahnya yang berwarna kuning atau tulang punggung itu dinamakan thoracic, berjumlah 12. Di bawahnya yang berwarna biru itu tulang punggung bawah yang berjumlah 5 atau bisa disebut lumbal. Yang bawahnya itu sacrum, penggabungan dari 5 tulang. Yang bawah tulang ekor, penggabungan dari 3 sampai 5 tulang. Nah, selanjutnya struktur vertebra. Struktur vertebra itu dibentuk oleh korpus atau badan tulang sebagai penerima beban, arcus, ring bulat sebagai pelindung spinal cord, dan processus spinous dan processus transversus sepasang sebagai komponen mekanik. Bisa dilihat di gambar sini merupakan gambaran dari struktur vertebra. Nah, struktur vertebra berbeda pada vertikal, trokal maupun lumbal, tapi bentuknya agak mirip dan masih umum. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah gambaran umum perbedaan struktur antara vertikal, trokal, dan lumbal. Nah, selanjutnya ini adalah gambar servikal 1 sampai 7 dari pandangan posterior. Nah, ini bisa dilihat sendiri lebih dekat. Ini adalah tulang servikal 1 sampai 7. Nah, selanjutnya ini adalah gambar torakal dari berbagai pandang. Yang pertama, belah kiri atas yaitu torakal 10 pandangan dari superior, belah kanan torakal 5 pandangan superior, bawah kiri itu torakal 6 pandangan lateral, yang ke terakhir itu torakal 10 dari pandangan anterior. Ini bisa dilihat gambarnya sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah gambar torakal 10 sampai dengan lumbal 2. Paling atas itu adalah torakal 10, bawahnya torakal 11. Nah, bawahnya lagi itu torakal 12. Paling bawah kedua itu lumbal 1. Nah, yang paling bawah itu adalah lumbal 2. Nah, berikutnya gambar ini adalah lumbal 4 yang dilihat dari pandangan superior dan anterior. Yang sebelah kiri itu pandangan dari superior, yang sebelah kanan itu adalah lumbal 4 pandangan anterior. Nah, di lumbal 4 ini terdiri dari processus mammillaris dan processus accessorus. Nah, selanjutnya yaitu sacrum. Ini adalah gambar sacrum yang dilihat dari berbagai pandangan. Yang sebelah kiri atas itu adalah pandangan posterior, sebelah kanan pandangan anterior, sebelah kiri bawah itu pandangan superior, sebelah kanan bawah itu pandangan lateral. Nah, sacrum juga ada bagiannya yang di pandangan posterior adalah crista sacralis mediana, yang di pandangan anterior itu ada promontorium dan linea transversae. Nah, berikutnya ini adalah gambar ligamen penguat vertebra. Ligamen penguat vertebra ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ligamen longitudinal anterior yang terbentang sepanjang
bagian depan korpus kolumna. Yang selanjutnya ligamen longitudinal posterior yang berada di bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spinal. Bisa dilihat di gambar. Yang kedua yaitu ligamen flavum terletak membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Selanjutnya ligamen interspicius menghubungkan tiap processus spinosus dan atas bawahnya. Yang selanjutnya ligamen supraspinosus mulai dari C7 hingga sacrum yang terletak di bagian ligamen interspinosus. Yang terakhir itu ada ligamen intraversum menghubungkan tiap proses transversus. Nah, berikutnya saya akan menyebutkan otot-otot sekitar vertebra. Otot-otot sekitar vertebra ada dua, yaitu sisi posterior dan sisi lateral. Yang pertama sisi posterior. Sisi posterior dibagi lagi menjadi dua, yaitu depth dan superficial. Depth sendiri terdiri dari bagian transverse spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, stratus posterior. Sedangkan superficial yaitu latimus dorsi. Kemudian di sisi lateral ada quadratus lumborum dan psoas. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan gangguan-gangguan pada vertebra. Gangguan-gangguan vertebra ada berbagai macam. Yang pertama yaitu lordosis. Lordosis sendiri adalah kondisi di mana tulang belakang di area punggung bawah melengkung atau bengkok depan. Yang kedua yaitu kyphosis. Kyphosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang punggung bagian atas bengkok secara tidak normal. Yang terakhir yaitu skoliosis, merupakan kelainan tulang belakang di mana tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang pelvic. Bisa dilihat ini gambar pelvic. Nah, pelvic sendiri disusun oleh beberapa tulang, yaitu tulang ilium, tulang publik, dan ischium. Nah, yang bagian paling lebar itu adalah tulang ilium, kanan dan kiri. Kemudian di bawah sakrum itu adalah tulang publik. Nah, tulang ischium terletak di bagian kanan dan kiri yang bagian bawah. Nah, itu ada pertemuan antara ilium dan sakrum disebut dengan sarcolia joint. Nah, fungsi pelvic yaitu penyangga berat tubuh bagian atas, melindungi pelvic viscera, gerakan tubuh seperti duduk, berlutut, berjalan, dan berlari, menyediakan perekat otot. Yang terakhir pada wanita saat proses kehamilan dan kelahiran. Nah, sekian dari saya tentang sedikit penjelasan tentang vertebra dan pelvic. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.